Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, silakan nanti teman-teman berdoa dulu. Ya, ini semuanya muslim semuanya kan? Ya, muslim. Ya, silakan pimpin doa terlebih dulu untuk ketua kelasnya. Silakan. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mudharabah. Teman-teman yang kelompok 3 siapa saja? Oke, sudah siap rekanannya? Siap. Oke, silakan untuk teman-teman yang bertugas hari ini untuk presentasi, silakan maju ke depan. Silakan. Nanti presentasi pada hari ini, ya teman-teman kita semua yang di depan ini akan menyampaikan pembahasan mengenai mudharabah. Nah, bagi teman-teman yang tidak presentasi atau para audien, ya nanti silakan menyiapkan pertanyaan yang nanti akan diajukan ke pemateri. Ya, paham ya? Oke, silakan pemateri sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang mudharabah. Penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Mbak. Jadi saya sebagai Insia akan menjelaskan tentang pengertian mudharabah. Mudharabah secara bahasa, kata mudharabah berasal dari dorobah, yang artinya melakukan perjalanan yang umum untuk berniaga. Secara riwayat menyatakan bahwa jamaah dari sahabat yang menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditenan oleh sahabat lainnya. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang mudharabah secara pembagian keuntungan, pengawasan syariah transaksi mudharabah, dan penyebab batalnya mudharabah. Yang pertama, tidak terpenuhinya syarat sahnya mudharabah. Yang kedua, pengelola atau mudharib sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Jenis-jenis mudharabah. Yang pertama ada mudharabah muqayyadah, yaitu mudharabah yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Mudharabah mustarakah, bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Setelah kami menyampaikan materi untuk hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah mudharabah itu memiliki resiko? Apakah? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda ini. Apakah akad mudharabah memiliki resiko besar atau tidak? Ya, pertanyaan seperti itu. Saya akan menjawab. Akad mudharabah menjadi akad yang paling beresiko dari akad lainnya, karena merupakan akad pembiayaan yang tidak diwajibkan mudharibnya mengembalikan pokok pembiayaan. Sekian untuk hari ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Lalu saya ingin untuk meminta maaf apabila kelompok kami ada memiliki ucap salah kata dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi tadi adalah kegiatan yang dilakukan oleh 2 atau 3 ya, yang terdiri dari nasabah, bank, dan penyedia dana. Ya. Nah, mengapa dikatakan mudharabah? Mengapa dikatakan mudharabah? Apa itu mudharabah? Mudharabah itu bisa diartikan perjalanan atau doroba yadribu doroban. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ya,
contohnya bank, ya, kemudian investor, tidak akan kementerian. Kemudian pengusaha, orang yang membutuhkan modal. Nah, kira-kira kalau kejadiannya yang punya usaha atau yang mau usaha, ya, kalau nggak punya uang, larinya kemana? Larinya ke bank. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Meminjam uang. Nah, kemudian bank, ya, sebagai penyedia uang yang punya uang ini. Jadi ketika yang punya uang ini mutlak, nah, dalam transaksi ini, ya, transaksi mutlak itu tidak dipertemukan investor, ya, tidak dipertemukan investor. Sedangkan mudharabah muqayyad, ya, itu adalah mudharabah yang dilakukan oleh peminjam dengan syarat dari investor. Nah, syaratnya apa? Terserah investornya. Nah, dengan investor ini maka ada persyaratan khusus. Yang ketika terjadi kongsi sepakat, nah, misalkan sepakat nih, kemudian ternyata dari nasabah ini atau pemakai dana ini tidak amanah, misalkan, maka kontraknya itu gagal atau kontraknya itu batal. Jadi misalkan terjadi kebangkrutan misalkan, maka mengalami kerugian. Nah, karena tadi persyaratannya itu tidak ada dilanggar, kerugian ini ditanggung oleh investor. Ya, jadi kecuali pengusaha ini misalkan kebangkrutan, tidak menjalankan usahanya, maka ya segala kerugian itu tidak ditanggung oleh investor. Bank menagihkan ke nasabah. Nah, jadi dana investasi itu tidak semuanya dari investor. Ya, ini bedanya itu. Kalau mutlak itu tadi dari investor menyerahkan semuanya ke bank, mutlak monggo silakan. Ya, contoh kayak kalau wadiah itu kan titipan. Tapi kalau mudharabah mutlak itu semuanya terserah. Yang penting saya terima beres, saya dapat dividennya, seperti itu. Nah, kemudian ketika misalkan muqayyadah, ya, maka ada persyaratan itu. Nah, kalau misalnya yang ketiga, yang tadi bahwa investasi yang dilakukan ini ada saham dari nasabah. Ya, jadi kalau misalkan pembiayaan itu tadi ada resikonya enggak? Ada. Ketika terjadi seperti ini, yang tidak amanah misalkan, maka kalau misalkan kejadiannya di luar dari apa yang diperjanjikan, maka kerugian itu ditanggung oleh investor. Nah, kira-kira apa hikmah dari akad mudharabah itu? Kegiatan akad mudharabah, hikmahnya apa? Ya, silakan. Jadi kalau adanya mudharabah, kita bisa mengawasi pengeluaran dana kita untuk digunakannya hal yang baik. Oke, tepuk tangannya. Yang lainnya, selain itu apa? Selain itu apa? Memudahkan orang. Oh ya, terus selanjutnya apa? Memudahkan orang itu. Oke, tepuk tangannya. Nah, jadi kegiatan mudharabah itu semuanya saling diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Pertemuan hari ini kita akhiri dengan ucapan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.